Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu. Saudaraku, hari ini saya mau katakan kita tetap sukacita. Amin. Saya mau katakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hari ini boleh kita nggak ibadah. Hari ini boleh kita nggak ada tempat untuk beribadah. Tapi saya mau katakan hari ini buat anak-anak Tuhan di rumah-rumah. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Amin, saudaraku. Saya percaya hari ini saudara pendengar di rumah yang beribadah di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus pun hadir di sana hari ini. Mari yuk kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat 24, beginilah firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi saya bacakan, saudaraku. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, dan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan yang percaya dalam nama Yesus, bahwa hidup kita harus hidup di dalam kebenaran. Saya mau katakan hari ini, aku hidup untuk kebenaran. Ketika Yesus hidup di dalam kita, seluruh hidup kita harus dipakai untuk menjadi alat kebenaran. Amin, saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai teladan dalam hidup kita, dalam setiap apapun yang kita alami hari-hari, anak Tuhan bukan dapat pujian ketika mengalami kesulitan. Anak Tuhan dibuktikan kesetiaannya ketika dia mengalami suatu penderitaan, sebab itu adalah suatu sukacita bagi dia. Apapun yang menjadi kesulitan dalam hidup kita hari-hari, ingat bahwa Yesus yang menjadi teladan dalam hidup kita. Penderitaan Tuhan Yesus, apa yang dialami Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia telah menyerahkan semuanya, tubuhnya di atas kayu salib. Itu membuktikan bahwa ia mengasihi kita. Bukti Yesus mengasihi kita, dia mau mati untuk kita di kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Saudara, engkau mulia. Buktinya apa, saudara? Kita bisa melihat bahwa dia Allah sendiri mau menumpahkan darah, mau mati, mau menderita untuk saudara dan saya. Hari ini ketika mendengar firman, dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam Yesus kita dibenarkan. Saudara, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami seperti tidak ada pertolongan dari Tuhan, tidak ada pengharapan, tetapi itu saudara, bukan kita sedang mengalami kesulitan, itu baru kita mengalami pagi-pagi. Anak-anak Tuhan, ketika dia diperlakukan tidak, karena Tuhan yang memberikan hari-hari ini saudara, bersukacitalah senantiasa Tuhan, karena ketika kita mengalami kesulitan, disitulah kita lihat bahwa kita akan disebutkan dan itu kasih karunia. Dia katakan di ayat, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Segala penderitaan, segala kesulitan yang sudah, segala penderitaan yang sudah, Yesus terlebih dahulu telah mengalami semua karena ia mengasihi. Dan saya mengatakan hari ini, apapun keluhan saudara, apapun kesulitan kita, apapun yang kita alami di saat keadaan yang tidak baik, percaya saudara, percaya di dalam Yesus. Tuhan Yesus terlebih dahulu menanggung segala penderitaan. Dan kalaupun kita mengalami penderitaan, bukan karena kita, tapi karena kita mengikut Tuhan, karena kita percaya pada Yesus. Percaya, saudara, bahwa kita mengalami dikasih karunia, itu kasih kita, itu membuktikan kasih kita kepada Allah. Saudara, yang dikasih
kasih Tuhan, supaya yang telah mati terhadap dosa, Dia sendiri telah memikul diri dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Saudara kasih dalam Tuhan, percaya kita telah mati ketika kita lemah karena dosa kita. Ketika kita berdosa, ketika kita tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, kita sedang mati. Tetapi Yesus menggantikan kita di atas kayu salib, menebus kita dengan darah yang mahal. Itu saudaraku saya mau katakan hari ini. Yesus hidup, dan kita percaya ketika kita menerima Yesus, membuka hati, dan kita mengimani ada Yesus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita tidak lagi ada dalam hukum dosa. Kita tidak sedang berada dalam kutuk dosa. Kita tidak lagi ada dalam kelemahan. Tetapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Hidup kita harus dipakai untuk kebenaran. Hidup ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dan hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan. Meskipun tidak enak, meskipun diperlakukan tidak adil, meskipun hidup kita menderita. Tapi hidup ini, hidup yang kita hidup ini harus menjadi hidup, menjadi alat-alat kebenaran di dalam Yesus. Yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kemuliaan, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan saudaraku, oleh darahnya di kayu salib, percaya oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Darah Allah mengalir di dalam darah anak-anak Tuhan hari ini. Saudara harus terima dengan iman bahwa Yesus hidup di dalam darah Yesus mengalir di dalam tubuhmu. Dan dikatakan ketika orang Israel dibebaskan oleh Tuhan di padang gurun dari tamat perbudakan, dan Tuhan menyuruh mereka untuk mengoleskan darah di ambang pintu atas. Dan Tuhan melewatkan mereka semua dari tulah-tulah kepada orang Mesir. Saya mau katakan hari ini, ketika sudah membuka hati kepada Yesus, percaya kepada Yesus, Tuhan memberikan kita roh keberanian dan bukan roh ketakutan. Roh yang membangkitkan kuasa, dan kuasa darah Yesus itu yang mengalir dalam darah anak Tuhan hari-hari ini. Engkau diselamatkan karena iman. Percaya saudaraku, engkau hidup di dalam Tuhan, dan engkau dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita harus menjadi hamba-hamba kebenaran. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Anak-anak Tuhan, hamba Tuhan akan kunjungan ke rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.